Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana puasanya hari ini? Semangat apa tidak? Semangat. Semangat ya. Jadi kalau di bulan puasa menjalankan ibadah puasa itu jangan dijadikan bermalas-malasan untuk bertidur-tiduran, berrebahan, melainkan harus dijadikan semangat untuk melakukan suatu kegiatan apapun, seperti pada hari ini kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Wah, berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pembelajaran materi pada hari ini, Ibu akan menanyakan materi pada minggu lalu. Materi pada minggu lalu apa ya? Ada yang tahu? Kita sudah mempelajari apa? Lupa, tidak belajar ya? Iya. Ulas kembali ya. Jadi pembelajaran pada minggu lalu itu kita mempelajari akhlak terpuji. Ingat kan? Iya. Akhlak terpuji itu apa saja diantaranya, Mas Hasan? Akhlak terpuji itu rendah hati, Bu. Betul. Mbak Kurnia? Dermawan. Betul sekali. Mbak Hanisia? Kalau Betul. Mbak Alfian? baik hati. Ya. Mbak Sofia? Jujur. Terus Mbak Rafika? Dermawan. Dermawan. Yang lainnya? Akhlak terpuji? Sabar. Iya. Betul sekali, diantaranya ada sabar, syukur, tawakal, ikhtiar, dan qanaah. Baik, sebelum memasuki pembelajaran materi pada hari ini, ada yang tahu materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari apa? Belum tahu, baik Ibu kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi strategi masuknya Islam ke Indonesia dengan menggunakan metode diskusi kelompok nantinya. Di sini di depan ada apa? Amplop ajaib. Betul, amplop ajaib ini nantinya di dalamnya ada soal-soal pertanyaan mengenai materi strategi masuknya Islam ke Indonesia. Jadi Ibu akan menerangkan terlebih dahulu nih strategi masuknya Islam ke Indonesia. Nanti kalian perhatikan, lalu selanjutnya kalian akan memasuki amplop ajaib yang nanti akan kalian jawab. Jadi strategi masuknya Islam ke Indonesia itu, Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sudah tahu apa baru tahu? Sudah tahu. Nah, ya, jadi Indonesia ini merupakan penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Tetapi adanya penduduk muslim terbanyak di Indonesia ini tentu tidak secara instan, melainkan secara berangsur-angsur melakukan beberapa tahap. Nah, tahap itu diantaranya strategi masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Nah, pada strategi masuknya Islam ke Indonesia ini melalui perdagangan, awal mulanya para pedagang muslim atau saudagar memasuki pusat perdagangan, lalu para saudagar itu bertempat tinggal dan lambat laun menempati kota-kota tersebut dan berkembang menjadi perkampungan-perkampungan yang dibawakan oleh para pedagang muslim. Kemudian strategi masuknya Islam yang kedua melalui perkawinan. Nah, dalam melalui perkawinan ini para saudagar dan wanita pribumi itu memiliki jalinan yang baik. Nah, adanya jalinan yang baik ini dapat diteruskan ke perkawinan atau pernikahan.
karena status sosial ekonomi para pedagang muslim atau saudagar itu memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada masyarakat pribuminya. Jadi wanita pribumi itu atau dari anak bangsawan itu tertarik dan mau berkawin atau bernikah dengan para saudagar muslim. Nah, sebelum melakukan pernikahan itu, para wanita pribumi harus masuk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian strategi yang ketiga melalui tasawuf. Nah, dalam hal ini para ahli tasawuf itu mengakomodasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran Islam, karena pada saat itu masyarakatnya itu mayoritas beragama Hindu. Jadi dalam hal ini para ahli tasawuf mengakomodasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran Islam agar mudah dipahami dan dapat dimengerti pada masyarakat saat itu. Kemudian strategi masuknya Islam yang keempat, ada yang tahu? Strategi yang keempat melalui pendidikan. Melalui pendidikan ini dilakukan oleh para guru, kiai, ulama. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren yang di dalamnya itu santrinya diajarkan nilai-nilai agama Islam. Lalu ketika dirasa santrinya sudah mampu membekali ilmu agama, santri tersebut pulang ke kampung halaman masing-masing, lalu melanjutkan menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren yang sama. Kemudian strategi masuknya Islam yang kelima melalui seni budaya atau kesenian. Nah, dalam seni budaya ini atau kesenian bisa melalui seni bangunan, seni tari, seni musik, seni sastra. Contohnya pada seni bangunan pada masjid kuno Demak, kemudian pertunjukan wayang yang sangat digemari pada masyarakat saat itu. Nah, pada pertunjukan wayang itu nantinya diselipkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir melalui politik. Melalui politik ini berperan besar pada seorang raja, karena seorang raja itu merupakan teladan bagi rakyatnya. Sehingga contohnya ketika pada saat itu masyarakat Sulawesi Selatan dan Maluku itu rajanya masuk Islam terlebih dahulu, dan nantinya rakyatnya ikut meniru apa yang dijalankan para raja, yaitu masuk Islam. Nah, karena seorang raja itu memiliki tauladan bagi rakyatnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bu, tasawuf itu apa, Bu? Tasawuf ini merupakan suatu ajaran yang diajarkan oleh para ahli tasawufnya, yaitu diantaranya mengakomodir atau mengakomodasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya materi sudah Ibu terangkan, kita akan masuk ke amplop ajaib. Nah, jadi Ibu akan membagi 2 kelompok ya. Yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nantinya kalian saling berdiskusi. Nah, di amplop ajaib ini terdapat soal-soal pertanyaan. Nanti sistemnya kalian siapa cepat ya, itu yang akan maju duluan, dan siapa yang cepat itu yang akan mendapatkan poin tambahan melalui pelintingan kertas ini. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, angkat tangannya. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Mbak Kurnia, maju Mbak. Ya, terserah. Ya, mendapat poin berapa? Nomor 1. Bukan Mbak, silakan. Amplop nomor 1.
Isinya apa ya? Dibacakan, Mbak. Isinya latar belakang masuknya Islam di Indonesia dilakukan dengan beberapa strategi sedekah. Tahu apa enggak? Tahu. Oke, kalau tahu silakan jawab. Yaitu yang pertama ada perdagangan, kemudian perkawinan, ada pendidikan dan sosial budaya, kemudian tasawuf serta politik. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk pembantunya. Oke, lagi ya, cepet-cepetan ya. Ayo siap-siap dulu. Siapa nih? 1, 2, 3. Mbak Alfian. Ya, Mbak Sri. Monggo Mbak maju Mbak. Pilih pilihan kertasnya. Nomor berapa Mbak? Nomor 3. 3. Silakan buka amplop nomor 3. Monggo dibacakan. Mengapa strategi dakwah Islam ke Indonesia melalui perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi perkawinan antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja? Bisa dijawab atau tidak? Karena jika raja atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya sehingga mempercepat proses Islamnya. Betul sekali, betul Mbak Asri. Oke, silakan kembali. Lanjut ya. Yang ketiga. Oh, Hasan dulu. Boleh, silakan. Satu ya Bu. Iya, satu saja. Nomor 2 Bu ini Bu. Nomor 2. Ya. Silakan Mas Hasan buka amplop nomor 2. Nomor 2 ini Bu. Mengapa pada tahap awal saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan? Apa? Dengan adanya saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan, ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Hasan. Jadi kelompok 1 udah ada yang berapa anak? 2. Kelompok 2 berapa anak? 1. Oke, satu lagi ya, cepat-cepatan nih. Penentuan siapa yang juara 1, siapa yang juara 2. Baik, ayo. 1, 2, 3. Yang baru Viko, silakan. Iya, 1. Dapat nomor berapa? 4. Silakan buka amplop nomor 4. Monggo dibacakan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dakwah Islam masuk ke Indonesia melalui media pendidikan yang dilakukan oleh para ulama? Langsung ya Bu. Ya. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga itu para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman. Setelah para santri yang sudah dianggap mampu, mereka memberi ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan. Seperti itu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak kita. Baik, jadi pemenangnya kelompok 1 apa kelompok 2 nih? 1. Kelompok 1. Tetapi ternyata di sini seri karena sama-sama menjawab semua. Ayo tepuk salut untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Tepuk salut. 1, 2, salut. Oke, baik. Terima kasih. Berhubung waktu sudah habis, sudah sore, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa ya minggu depan kalian meringkas materi selanjutnya di LKS ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.